Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya, ya tertutup karena saya banyak negor juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Terima kasih. Jangan dorong ya. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita diminta mengevaluasi secara total, secara komprehensif dari semua direksi dan anak-anak perusahaan yang berada di BUMN untuk memastikan bahwa mereka mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya, sehingga evaluasi ini tentu kita lakukan
tidak hanya dengan Danantara sendiri, tapi tentunya kami juga akan mengevaluasi bekerjasama dengan advisors, kemudian dengan dalam maupun luar negeri untuk memastikan dalam rangka meningkatkan baik dari segi kompetensi, meningkatkan dari segi kepatutan dan juga komitmen serta karakter. Jadi itu yang akan kita evaluasi karena harapannya tadi Bapak Presiden juga menyampaikan target-target untuk returnnya harus meningkat cukup signifikan, tetapi tentunya dengan tetap mengutamakan good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, tadi akuntabilitas, transparansi dan juga sustainability. Jadi itu yang akan kita lakukan karena memang bisa Bapak Presiden bahwa hal-hal yang kurang patut yang tidak terpuji di masa lampau tidak ada lagi dan harus dipilih benar-benar orang yang profesional, orang yang bersih. Bapak Presiden tekankan berkali-kali orang yang bersih, mempunyai track record yang jelas dan kalau itu sudah dilakukan dan tidak ada juga tanpa membedakan tadi sudah disampaikan Bapak Presiden ini dari mana, yang penting kompetensinya jelas dan hatinya bersih dan mempunyai komitmen yang jelas terhadap ekonomi dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat ke depannya. Pak Rosan, tadi Pak Presiden bilang Perusahaan itu apa aja, Pak? Ya sebenarnya disampaikan oleh Bapak Presiden tadi sudah disampaikan juga bahwa tidak boleh ada korupsi lagi, tidak boleh, pokoknya kita Bapak Presiden itu tidak ada toleransi sama sekali. Pak, tadi Tidak. 844 Apa? 844 perusahaan BUMN yang jadi milik Danantara. Sedangkan kan BUMN juga Itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di kepemilikan Danantara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap bersama terhadap yang besar-besar dan punya dampak besar terhadap perekonomian lah. Satu pertanyaan terakhir ya. Pak mau menyatakan ada target 1 triliun aset, boleh dijelaskan timelinenya itu apa ya Pak maksudnya? Nah itu tapi kan memang kalau kita lihat asetnya yang di aset dari BUMN ini kan sebenarnya 900 miliar dolar yang banyak disampaikan sebenarnya sudah lebih dari 900 miliar dolar. Sebetulnya udah 982 miliar dolar pada saat bersamaan. Nah kemudian disampaikan juga akan dimasukkan aset lain. Dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK, yang ada di Menseknek, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya 25 miliar dolar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau akan dimasukkan ke dalam Danantara dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return on investment sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya. Jadi ini semua akan yang tadinya berada dalam seknek akan berada di bawah Danantara. Itu maksudnya. Itu yang hasilnya merupakan 1 triliun itu. Iya, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, oke. Terima kasih. Mana Pak?